Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sampit News. Dan saya, Cahaya Retorika Religius, akan membawakan isu yang tidak pernah luput dan tak pernah dapat perhatian yang cukup dari para warga dan masyarakat sekitar. Di balik bau menyengat dan deru truk sampah yang dari hilir hingga mudik, relawan dan petugas kebersihan sudah terbiasa mendengar suara lirih anak kucing dari balik tumpukan sampah. Fenomena pembuangan kucing ke TPS kembali meningkat sejak awal Oktober. Di TPS Jalan Kopi Selatan saja, lebih dari 12 ekor ditemukan selama beberapa minggu akhir. Setiap pekan, 1 hingga 3 kantong plastik, kardus tertutup lakban, atau karung berisi kucing ditemukan. Beberapa masih hidup, beberapa tidak sempat bertahan. Pemandangan ini terus berulang, seakan kota ini sudah terbiasa melihat kehidupan kecil yang dibuang. Investigasi kami menemukan adanya pada yang cukup jelas. Relawan dari komunitas pecinta kucing Sampit dan beberapa warga menyebut bahwa pembuangan hampir selalu terjadi pada malam hari ketika TPS sepi. Penelusuran di lapangan menunjukkan kardus direkatkan dengan rapat seolah memastikan kucing tidak keluar. Karung diikat kuat hingga tidak diberikan lubang untuk bernafas. Bahkan kantong plastik disembunyikan di sudut gelap TPS. Semua ini bukan tindakan spontan, tetapi tindakan sengaja. Yang sengaja saat ditanya, petugas kebersihan mengaku sering menemukan kantong mencurigakan. Kadang masih hidup, kadang sudah tidak, ujar salah satu petugas. Dari pihak relawan, dugaan penyebabnya meliputi pemilik tidak mampu mengurus kucing yang melahirkan berulang-ulang, kurangnya edukasi steril membuat populasi kucing meningkat drastis, biaya perawatan hewan yang meningkat melonjak membuat sebagian orang memilih jalan pintas, tidak ada sanksi tegas untuk penelantaran hewan, anggapan keliru bahwa kucing bisa mencari makan di TPS. Sayangnya, pelaku hampir tidak pernah teridentifikasi karena tidak tersedianya CCTV untuk pengawasan di TPS. Meski kasus terus muncul, para relawan masih berjuang. Setiap laporan warga ditindaklanjuti dengan patroli malam. Kucing yang ditemukan evakuasi, diberi makan, obat, dan dibawa ke rumah singgah. Banyak yang ditemukan dalam keadaan dehidrasi, kurus, luka, atau trauma. Pihak kelurahan menyatakan akan mempertimbangkan pemasangan CCTV di TPS tertentu, kerjasama edukasi steril massal, dan penyusunan aturan pencegahan penelantaran hewan. Namun, semua itu masih berupa rencana, belum menjadi tindakan nyata. Sementara itu, rumah singgah relawan semakin penuh. Tidak semua kucing berhasil menemukan keluarga baru. Pemirsa, dari fakta-fakta kami temukan, satu hal menjadi jelas, pembuangan kucing ke TPS bukan hanya persoalan moral, tetapi cermin dari bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup yang lemah dan bergantung pada belas kasih manusia. Program steril, edukasi publik, dan regulasi penelantaran hewan bisa menjadi solusi. Namun, tanpa perubahan hati, tanpa rasa tanggung jawab dan masyarakat, kasus ini hanya akan terus berulang. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi? Atau tetap diam sementara suara-suara kecil itu tenggelam di balik tumpukan sampah? Saya Cahaya Retorika Religius, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampit News.